Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, pada keluarga Shafiful Bait, pada ini senior saya Ustaz Taufik Artono, ya, alhamdulillah kami sudah berapa puluh tahun. Saya dulu ke rumah beliau juga, ya, di Temanggung. Beliau senior kami di Muhammadiyah dan juga di Dewan Dakwah. Jadi alhamdulillah saya 2 tahun yang lalu mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ini juga hadir bersama saya Dr. Susianto. Sekarang diamanai dan dipaksa sebenarnya untuk memimpin Dewan Dakwah wilayah Jawa Tengah. Hadirin rahimakumullah, tema yang akan kita bahas ini buku yang saya tulis itu, ya. Kenapa saya beri judul Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal. Pada tanggal, ingat saya, 24 Oktober 2017, saya diundang oleh namanya Badan Pengkajian MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam sebuah acara di MPR bernama Roundtable Discussion, diskusi satu meja tentang sistem pendidikan nasional. Ada sekitar 30, ya, para pakar dan praktisi pendidikan yang hadir. Memang diskusi terbatas, ya. Setiap narasumber hanya diberi waktu 7 menit untuk menyampaikan gagasannya, kayak kultum gitu, ya. Nah, saya tulislah satu makalah yang merujuk kepada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang hafal pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sampai titik komanya, ya, insya Allah bisa umroh. Insya Allah, ya, bisa umroh. Jadi yang hafal silakan kalau mau coba. Saya beberapa kali seminar, kalau saya tawarkan itu yang hafal saya kasih hadiah umroh. Alhamdulillah, ya, belum ada yang hafal. Jadi menghafal pasal 31. Jadi ini banyak dilupakan. Kita itu punya konstitusi itu bagus-bagus tentang pendidikan. Jadi bunyinya begini. Ya, nanti yang pro saya ya kalau gitu, ya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kepada saya, mungkin pernah nggak kita dengar pasal ini diajarkan, ya, dibacakan oleh Presiden, Menteri Pendidikan, oleh Gubernur, ya, bahwa amanah konstitusi kita itu harus diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional, ya, satu. Yang sistem itu apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi saya pernah seminar waktu di DPP PKS tentang pendidikan, ya. Ada asisten khusus Menteri Pendidikan tentang pendidikan karakter. Saya tanya kepada beliau, Pak, mengapa pemerintah tidak menggunakan istilah pendidikan akhlak? Padahal di konstitusi yang ada adalah meningkatkan akhlakul karimah, akhlak mulia. Ya, kenapa kok tidak digunakan istilah akhlak? Saya nggak nanya gitu. Ya maksudnya karakter itu ya akhlak, Pak. Ya saya nggak nanya maksudnya, saya tahu. Ya, tapi kenapa pemerintah tidak mau menggunakan istilah pendidikan akhlak? Padahal di Undang-Undang Dasar bunyinya akhlak mulia, kan? Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sama, yang digunakan akhlak mulia. Di Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 juga menyebut lulusan perguruan tinggi itu berakhlak mulia. Ya. Sekarang di
apa namanya kurikulum merdeka ini untuk membentuk pelajar Pancasila. Nah, baru muncul istilah berakhlak mulia. Nah, ini penting karena kalau kita dalam konsep pendidikan akhlak misalnya, ya, maka saya pakai teori Profesor Ahmad Tafsir, senior pendidikan nasional, pakar pendidikan nasional di pernah ngajar di kampus saya di Nongol. Prof. Ahmad Tafsir itu mengatakan pada saya begini, Pak Dian, saya pernah tahun 80-an mengusulkan kepada pemerintah, ya, agar pendidikan kita berbasis akhlak mulia, bukan berbasis sains dan teknologi. Menurut beliau, kenapa? Alasan beliau simpel, ya. Kalau kita tidak punya sains dan teknologi, kita bisa beli. Tapi kalau kita nggak punya akhlak, kata beliau, belinya di mana? Dan nanti problem kita sebagai bangsa sekarang yang kita hadapi itu justru problem akhlak. Kalau kita cari orang Indonesia yang pintar, banyak sekali. Saya dari menjumpai di berbagai negara pakar-pakar sains dunia, itu ketemu orang Indonesia. Di Boeing itu banyak orang Indonesia, alumni PTN di Inggris itu di kotanya, saya pernah ke situ, produksi Airbus itu juga beberapa insinyurnya dari Indonesia, ya, dosen matematika juara dunia, juara nomor 1 desain alat pertahanan itu orang Indonesia di Inggris. Jadi banyak sekali orang pintar kita. Tapi nanti masalah akhlak, masalah kejujuran, masalah kesabaran, kerja keras, ya, disiplin waktu. Nah, ini justru yang jadi problem. Di dunia sekarang sekalian, ya, negara yang dianggap oleh PBB ditetapkan sebagai negara paling bahagia di dunia, paling nyaman ditinggali dan termasuk paling makmur, itu Finlandia. Israel aja ranking 13. Indonesia ditetapkan di ranking tahun ini kalau nggak salah 82. Jadi katanya yang bahagia itu Finlandia, Swiss, atau bisa lihat daftarnya, nanti ada World Happiness Report. Tiap tahun nanti ada komite dunia yang merilis, ya, daftar negara-negara bahagia. Ya, biasanya negara Skandinavia yang ranking atas. Saya sebenarnya ada beberapa kriteria yang nggak sepakat, dan Indonesia diletakkan nomor 90-an, 80-an tuh nggak sepakat. Karena masa sih orang Indonesia nggak bahagia kan? Saya perhatikan calon-calon yang nggak jadi aja ketawa-ketawa. Orang Indonesia itu santai, Pak. Jadi capres nggak jadi santai, ya. Jadi lihat orang stres itu gimana. Nah itu nanti mereka punya kriteria. Oke, saya mau cerita yang penting Finlandia. Kenapa Finlandia itu ditetapkan sebagai negara paling nyaman, paling bahagia? Karena Finlandia sukses menanamkan pendidikan kejujuran. Surveinya sederhana, ya. Ditaruh 12 dompet di tempat-tempat umum di Finlandia, ya, dikasih alamat. Dari 12 dompet itu 11 kembali ke pemiliknya. Silahkan antum tes di Semarang. Taruh 12 dompet di terminal, kasih uang, gak usah banyak-banyak, ya, 5 juta ya. 5 juta sama alamat pemiliknya. Kira-kira yang balik berapa? Nah itu masalah ya. Jadi problem untuk kita orang Muslim, ya kan? Orang Muslim kok kalah, kan gitu masalahnya. Yeah. Saya sering ceritain kisah ini menarik karena waktu pernah saya ngisi kuliah di Solo di UMS waktu itu bersama seorang profesor dari ITB. Beliau ahli nanoteknologi. Cerita beliau kisah perjalanan ke dunia. Salah satu yang beliau menarik, ya, profesor ini cerita
Dia pergi ke Korea Selatan, bertemu dengan seorang profesor di Korea Selatan. Ternyata kenapa sih Korea Selatan ini, kata beliau, dalam beberapa hal teknologi sudah mengalahkan Jerman, termasuk teknologi laboratorium. Alat-alat laboratorium di Jerman, kata beliau, banyak impor dari Korea. Ya. Maka sekarang Korea handphonenya lebih maju dari pendidikan kita. Kita kan baru S3 pendidikan kita, paling tinggi pendidikan kita baru S3. Handphone sekarang sudah lebih dari S berapa. Nah ini yang harus dipikirkan serius oleh Menteri ke depan. Kenapa kita hanya S3? Dari dulu S3 saja, yang lain sudah S berapa saja? Iya. Jadi S20 atau berapa lah pokoknya gitu. Terus kan, yang penting Profesor Korea itu mendidik mahasiswanya itu gimana? Kenapa Korea itu melompat melampaui Jepang dan negara barat? Nasihat profesornya itu ke muridnya begini: kalian jangan malas seperti orang Jepang. Mantap. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah, bukan orang Semarang, bukan. Orang Semarang rajin. Ya. Ya, sebenarnya itu kamu jangan malas seperti orang Jepang. Nah itu kalau mau maju. Ya, standar malas itu orang Jepang. Kita misalnya Rasulullah SAW kan ngajari semua ya kan? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hafal. Usah-usah itu bahan ceramah kita. Ya. Hafal semua. Masalahnya kita jujur nggak gitu persoalannya. Doa kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Terus berdoa. Ya. Tapi, nah itu jadi masalah. Sampai waktu di MPR itu saya sampaikan kepada pimpinan. Saya khawatir kita ini terkena kutukan Pak Mukhtar Lubis. Dari tahun 77, budayawan Mukhtar Lubis itu pidato di Taman Ismail Marzuki. Judul pidatonya sangat terkenal. Ciri-ciri manusia Indonesia. Nanti bisa klik di internet, ada jadi buku. Ciri-ciri manusia Indonesia. Kata Mukhtar Lubis, ciri-ciri manusia Indonesia yang paling menonjol nomor 1, munafik. Ini kata Mukhtar Lubis nih, dari tahun 77. Ya, nomor 1, munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Mungkin Semarang nggak masuk, Indonesia. Ya. Nanti ada lagi, ya. Nomor 2 apa? Lemah. Semangat dalam mengejar cita-cita. Suka jalan pintas untuk meraih sukses. Pengen cepat kuliah gampang dapat gelar ya, supaya dengan itu dia bisa dapat jabatan. Itu ditulis di buku. Jadi bukan hanya sekarang, udah tahun 70-an ada akhirnya pidato beliau ini menimbulkan kontroversi ramai. Salah satu yang protes adalah Pak Margono Joyohadikusumo, itu Pak pamannya Prabowo, pendiri Bank BRI. Pak Margono jadi itu protes. Saya nggak seperti itu, kira-kira gitu protesnya. Nah, kata Mukhtar Lubis, Bapak perkecualian. Enak bener. Jadi, nah sekarang kita introspeksi. Jadi kenapa sih kondisi kita seperti ini kan? Sebetulnya sederhana Pak. Ya kan, Rasulullah itu bukitu li utamima makanan akhlak. Ya, makanya aneh. Saya waktu pandemi ya, seminar, biasanya Zoom waktu itu ya. Beberapa sekolah itu guru-gurunya sering beri kalau seminar Zoom waktu itu Zoom waktu pandemi, mudah-mudahan kita segera bisa kembali normal, gitu kan.
segera pandemi berakhir dan kita bisa menjalani pendidikan dengan normal. Saya kritik, saya bilang ya sekarang ini yang normal. Kalau nanti pandemi berakhir, anak-anak kembali ke sekolah, itu justru tidak normal. Kenapa? Karena pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Iya, sekarang ini banyak perintahnya kan jelas sekali, ya. Anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam Tafsirul Kafir disebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa artinya anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka? Gimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib betul aku, caranya dua supaya kita semua selamat dunia akhirat itu dua saja. Satu, adbibuhum, didiklah anak-anakmu menjadi manusia-manusia beradab. Tanamkanlah nilai-nilai adab atau akhlak mulia. Adab kalau dari Qayyim al-Jauziyah itu adalah istimalul khuluqil jamil. Kalau antum belajar akhlak ya, akhlak itu didefinisikan oleh Al-Ghazali, Ibnu Miskawe, Ibnu Hazm, Ibnu Haytham, itu halun fin nafsi rasikhatun anha tasduru al-afalu bisuhulatin wa yusrin. Yaitu definisi akhlak. Akhlak itu sikap jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi. Itu akhlak. Jadi kalau akhlak itu perbuatan yang keluar itu dari jiwa. Ya, jiwanya itu sudah kokoh, sudah menyatu. Jadi perbuatan yang menyatu dengan diri, nggak pakai mikir lagi. Yaitu akhlak. Nah, kalau perbuatannya baik, maka akhlaknya disebut akhlakul karimah. Kalau perbuatannya buruk, maka disebut akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Ya, makanya kalau mau mendidik akhlak nanti harus mendidik jiwanya, tasfiyatun nafs. Karena akhlak itu berasal dari jiwa, ya, bukan polesan. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang yang rajin, ya, datang ke pesantren, dia nyumbang kasih beasiswa dan seterusnya, pokoknya kasih sedekah untuk anak yatim, ya. Rajin gitu. Sebelumnya enggak. Kenapa dia begitu? Oh, ternyata dia calon. Nanti begitu nggak nyalon lagi, sudah nggak lagi. Nah itu bukan akhlak. Meskipun perbuatannya baik. Ya, akhlak itu dia begitu lihat orang miskin langsung, ya, kasihan. Nah, itu akhlak. Nggak pakai mikir lagi. Ya. Begitu lihat saudaranya dapat nikmat, langsung benci, ya, gitu kan? Nggak pakai mikir, ya, langsung otomatis begitu teman-temannya dapat promosi, dia langsung, nah itu dia berhenti, ya, itu akhlaknya buruk. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak yang buruk, akhlak yang baik itu dilihat saja. Kalau memang sudah otomatis, ini harus hati-hati kita. Ya, kalau kita lihat orang susah, ya, malah kita senang. Kalau lihat orang susah, kita senang. Atau lihat orang senang, kita susah. Ya, kalau seperti itu ya, lihat orang susah kita senang, atau lihat orang senang kita susah, naudzubillah, itu jangan sampai. Itu berarti akhlaknya buruk. Jadi kenapa? Maka akhlak Rasulullah SAW itu kan karena khuluquh Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Ya, beliau ba'inaka la'ala khuluqin azim. Ya, dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ya, karangan Imam At-Tirmidzi, ya, ditunjukkan di situ bagaimana keagungan akhlak dan juga fisik Rasulullah SAW. Jadi ini masalah akhlak saja dalam konstitusi tadi. Kalau betul-betul kita laksanakan dalam pendidikan kita, itu unggul. Kita harusnya lebih unggul dari Jepang, lebih unggul dari Finlandia. Karena Profesor Ahmad Nasir merumuskan empat cara untuk menanamkan akhlak. Teorinya, saya setuju dengan teori. Satu, akhlak itu harus dicontohkan.
harus ada uswah. Maka saya beberapa kali seminar di MPR juga pernah saya diundang di fraksi MPR PKS, saya sampaikan masalah akhlak ini harus kita perhatikan betul, serius. Strategi penanaman akhlak. Ya, misalnya begini, kalau orang mengatakan kita harus berkarakter Pancasila, misalnya, maka karakter atau akhlak itu membutuhkan model, harus ada contoh. Di Indonesia ini harus ada manusia satu yang melaksanakan Pancasila secara kafah. Kan digunakan istilah dia berkarakter Pancasila. Kita tanya siapa contohnya? Gitu. Karena kalau nggak ada modelnya susah. Ya, apakah Ibu Megawati? Ya. Apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak siapa? Anies, ya, Pak Luhut, ya. Tadi Pak, saya 4 hari yang lalu diskusi dengan Ibu Megawati. Alhamdulillah akhirnya saya diizinkan untuk ke sini, karena nama istri saya itu Megawati. Jangan salah. Megawati yang ini Pak, itu belum profesor, yang Megawati istri saya itu belum profesor. Jadi adik rahimahullah ya, harus ada model. Kenapa saya bilang tadi ke pejabat Kemendikbud ya, Pak, sebenarnya kalau menurut konstitusi usul saya pendidikan karakter atau pendidikan akhlak itu serahkan ke agama masing-masing. Ya. Jangan membuat standar baru dalam karakter yang baik. Karena nanti ada 2 standar, ada standar nasional, ada standar Islam, itu nggak boleh. Ya. Di Munas Alim Ulama NU tahun 83, ya di situ Bondo itu ditetapkan bahwa mengamalkan Pancasila bagi umat Islam itu artinya mengamalkan syariat Islam. Jadi kalau orang Muslim misalnya, jangan ada dikotomi. Kalau orang Muslim jadi orang Muslim yang baik, ya ini tolong di sekolah nih kalau di pesantren ngajar Pancasilanya yang benar, ya. Kalau enggak nanti ajar Pancasila ini hasil perjuangan umat Islam. Ya, jangan dipahami dalam perspektif sekuler. Tokoh kita enggak begitu. Ya. Nah, saya nanti bicara soal ini lain kali. Saya ingin menekankan kenapa penting akhlak itu. Karena kalau kita bilang bagi umat Islam itu harus diberikan pendidikan akhlak. Maka mereka tanya, siapa modelnya? Nah, bagi kita mudah. Manusia yang akhlaknya sempurna, satu-satunya manusia itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di muka bumi ini seorang manusia yang namanya disebut 24 jam tanpa henti. Itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada manusia di muka bumi yang seluruh ucapan dan tindakan bahkan diamnya jadi contoh, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kita dikasih model yang abadi, model yang menyeluruh. Ya. Gak ada. Di Barat itu ada seorang namanya Paul Jensen. Dia menulis satu buku judulnya Intellectuals. Paul Jensen ini menggambarkan beberapa biografi ilmuwan besar di Barat yang dipuja-puja, yang diagungkan, ya, Rousseau, Montesquieu dan seterusnya, ya, termasuk Karl Marx itu dianggap ilmuwan hebat. Tapi saya ingat yang Rousseau, yaitu ditulis di buku itu judulnya Interesting Madman, manusia gila yang menarik. Ada beberapa ilmuwan lain, jadi mereka pintar dalam satu bidang, tapi kehidupan sehari-hari nggak jadi contoh. Dan itu kita banyak kita jumpai tokoh-tokoh seperti ini. Ya, Karl Marx itu diagungkan oleh orang komunis, tapi apakah orang komunis mencontoh seluruh hidupnya Karl Marx? Enggak. Coba bayangkan, Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih lewat dari kita. Kita cara bangun tidur aja masih ikut Rasulullah. Masuk kamar mandi ikut cara Rasulullah. Ya, bercermin ikut cara Rasulullah.
Jadi ada model. Nah ini secara nasional, kenapa di buku itu kalau sebetulnya konstitusi ini dilaksanakan, iman takwa akhlak mulia itu diterapkan, maka kita udah hebat negara kita. Karena konsep itu justru diterapkan oleh negara lain. Jadi satu lagi dicontohkan. Yang kedua, akhlak itu harus dibiasakan. Dibiasakan, terus menerus dibiasakan. Orang untuk bisa jujur, anak itu harus dilatih terus menerus. Nah, ini yang nanti jadi karakter. Karakter itu kan seperti otot. Ya, bisa dibiasakan budaya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, dimotivasikan. Maka kalau kita mau didik anak kita mau jujur, cinta ilmu, bekerja keras, ya harus dimotivasi terus menerus. Di mahasiswa saya ada yang nulis disertasi doktor tentang pendidikan karakter, ini banyak sekali. Itu salah satunya dia bandingkan pendidikan karakter di Indonesia dan di Jepang, karena dia lama tinggal di Jepang. Nah, Indonesia ini secara konsep dalam penelitian dia bagus. Secara konsep, kalau bagaimana membentuk orang berkarakter, itu Indonesia banyak hebat. Tapi masalahnya di Jepang, ya, itu konsep-konsep itu dilaksanakan dan diintegrasikan dengan yang lain. Jadi pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah, ya di bis, ya di rumah, di jalan, itu kan integrasi. Jadi benar. Jadi dimotivasikan. Motivasi yang bagus yang untuk menanamkan karakter yang baik atau akhlak yang baik itu adalah kisah. Saya ada mahasiswi nulis disertasi ini, dia bandingkan, dia buat kisah cerita sejarah ya tentang apa namanya kisah-kisah teladan lah ya. Terus anak SD dibuat dua kelas, yang satu tidak pakai kisah, yang satu pakai kisah. Ternyata hasilnya meskipun baru tingkat persepsi memahami karakter itu lebih bagus yang pakai kisah. Kita bisa pahami di sini mengapa Al-Qur'anul Karim sebagian besar isinya itu sejarah untuk membangun karakter yang unggul, karakter yang baik. Yang keempat, ditegakkan aturan. Jadi kalau akhlak ini nggak akan bisa terlaksana gitu ya kalau nggak ada disiplin. Kalau yang melanggar dan yang taat disamakan, rusak nilai. Maka disiplin dan aturan itu penting di lembaga pendidikan kita. Ya. Anak saya lulus 1-2 dulu di Gontor, lulus 2014. Waktu masuk tahun kedua atau berapa itu kan, saya kenal Pak Eka, karena saya sekarang juga masih ngajar di PKU Gontor. Karena terlambat 1 hari anak saya, tetap aja besoknya digundul. Jadi dia nggak peduli gitu, meskipun pimpinannya kenal baik dengan saya, pokoknya anaknya melanggar, ya dikasih sanksi. Jadi itu adil. Nah, ini yang tidak mudah nih, saya tahu nih, banyak lembaga pendidikan biasanya kalau pelanggaran dilakukan oleh anak pimpinan, nah itu berat. Ya. Berani nggak menegakkan aturan? So, kalau begitu terjadi, di mana ada dispensasi, ya, itu nilai bisa. Ya, maka di situ Rasulullah SAW tegas, demi Allah, ya kan? Lau saraqat Fatimah tu, lakotok tu, ya. Ya kata Rasulullah, demi Allah, kalau Fatimah mencuri, aku potongkan. Nilai-nilai akhlak akan rusak kalau disiplinan aturan ini tidak dilakukan. Saya ingin nambah satu lagi dari teori orang tafsir ini, akhlak itu didoakan. Ya, guru, orang tua harus mendoakan terus murid-muridnya, anak-anaknya. Jadi kenapa tadi saya bilang ini sekali bahwa pendidikan itu yang normal, anak-anaknya dididik oleh orang tua. Kalau tanggung jawab pendidikan oleh orang tua, yang nanti ditanya di akhirat, pertama kali kok anaknya jadi begini, bukan gurunya, orang tuanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyuksina ismahu wa yuksina maudi'ahu wa yuksina adamahu. Hak anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, mendapatkan tempat tinggal yang baik, wa yuksina adabahu, dan orang tua wajib memperbaiki adab anaknya, ya, akhlak anaknya tadi harus kita menjawab orang tua. Nah, makanya banyak kadang-kadang orang tua itu aneh kan.
perintah Nabi adribuhu, ya kata Nabi Thalib tadi itu kan. Didik anakmu beradab atau berakhlak mulia. Yang kedua wa'allimuhu. Tadi kan dua ya, dua harus aku bahas itu. Pertama, didik anakmu jadi beradab. Yang kedua berilmu. Kalau berilmu, paling betul alat boleh muslimin kan itu, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan itu sering tanya, termasuk mahasiswa saya S3 tes itu salah satu yang saya tanya. Kamu tahu nggak ini? Kalau ilmu paling betul alat boleh muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Saya tanya, yang dimaksud ilmu di situ apa? Kan Rasulullah mewajibkan kita cari ilmu, anak-anak kita harus cari ilmu. Terus kalau kita ditanya, apa definisi ilmu? Kalau kita disuruh nyari ayam, kan harus tahu ayam itu apa. Dia nggak tahu definisinya ayam, maka dia bisa ketemu bebek dikira ayam. Ya. Ilmu apa yang wajib kita cari? Yang dalam kitab Ta'lim disebut ilmu hal. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengajari kita doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Yang wajib kita cari adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Terus saya tanya lagi, ilmu bermanfaat itu artinya apa? Dari TK sampai S3 saya belum ketemu definisi dari kurikulum nasional. Dulu kalau di kampung saya di daerah Padangan Bojonegoro, waktu saya kecil, waktu saya SMP, itu kalau malam saya ngaji beberapa kitab. Ya, kitab Arba'in Nawawiyah, itu saya ngaji SMP. Ya, terus kitab Hidayah. Nah, di dalam kitab Hidayah yang Imam Ghazali ada definisi ilmu manfaat. Apa tuh ilmu nafi? Ilmu nafiat itu apa? Al ilmu an-nafi. Ilmu pertama kriterianya ilmu yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Ya. Yazidu di khaufika, ya, ilallah, yang meningkatkan ketakutanmu kepada Allah. Yang kedua, ilmu nafi itu ilmu yang menajamkan, menguatkan basiroh mata hatimu untuk mengenal cacat-cacat dirimu. Yang ketiga, ilmu yang memperkecil kecintaanmu pada dunia. Yang keempat, ilmu yang meningkatkan kecintaanmu pada akhirat. Yang kelima, ilmu yang mendorong kamu untuk semakin memahami kelemahan ibadah kita, cacat-cacat ibadah kita. Dan ilmu yang mempertajam kemampuan kita untuk mengenali tipu daya setan. Beberapa kriteria ilmu yang ada. Jadi kalau orang tambah ilmunya banyak, gelarnya tambah panjang, tapi nggak tambah dekat dengan Allah, ilmunya nggak manfaat. Meskipun yang hafal Quran, hafal Quran, tapi hubul dunia, wahai munafik, ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang manfaat itu kalau kata Hasan Muji, dua, ilmu nafik itu satu ilmu yang diamalkan, kedua ilmu yang diajarkan. Nah, sekarang kita lihat, apakah ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat? Jadi ini ada yang Rasulullah tekankan, ya, bahwa Umar bin Khattab mengatakan ta'adabu tsumma ta'alam. Ada model. Jadi model pendidikan ideal itu kita punya sebagai umat Islam. Dan model ini sudah terbukti, ya, melahirkan generasi-generasi hebat. Generasi terbaik yang tak pernah terulang lagi adalah generasi sahabat. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Jadi kata Rasulullah SAW, generasi terbaik itu generasiku ini. Mengapa sahabat Nabi dibilang generasi terbaik? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Secara fisik mereka sama dengan kita. Manusia ini tidak mengalami evolusi. Ya, dari Nabi Adam sampai kita ya sama, matanya yang dua, hidungnya di depan, telinganya di samping. Ya, jadi nggak mengalami perkembangan secara fisik, anatomis, fisiologis kita sama. Apa yang membedakan generasi sahabat dengan kita? Pendidikan. Generasi sahabat menjadi manusia terbaik karena mereka menjalani proses pendidikan terbaik. Kenapa
pendidikan yang terbaik? Karena pertama gurunya terbaik. Ya, orang pesantren hafal di mahfudhat at-thariqah ahamu minal madah, ya, wal ustadzu ahamu minal thariqah, ya, wa ruhul ustadz ahamu minal ustadz. Itu Pak Taufik ya. Ini anak-anak pesantren yang hafal mahfudhat itu. Metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, jiwa guru lebih penting daripada guru. Makanya nanti kalau mau membunuh satu bangsa, matikan jiwa gurunya. Dengan apa dimatikan jiwa guru? Dia menjadi materialis. Dia nggak mau mengajar kalau nggak ada duit. Ini mohon maaf ya, antum boleh setuju boleh tidak. Ya, ini masalah pilihan. Saya mengatakan saya tulis di Facebook saya itu status, ya, semakin kecil gaji guru, ya, insya Allah doanya semakin makbul. Kenapa? Karena potensi terzoliminya besar. Antum boleh setuju enggak ya? Tapi kan teorinya begitu. Ya kan, takutlah kamu kepada doa orang yang berzolim. Ya, makanya saya bilang kalau mumpung jadi guru dan mumpung gajinya kecil, banyaklah berdoa. Doakan saya jadi presiden. Amin. Saya sudah nulis artikel dari tahun 2017 di majalah Hidayatullah. Artikel saya judulnya Presiden 10 Anak. Program saya kalau saya jadi presiden, One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak. Loh, itu perintah Nabi. Katanya lunak. Tazawwajul wadud kawinilah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Ada hadis Nabi yang suruh memperbanyak istri ada. Ayat hadis ada nggak perintah Nabi perbanyaklah istri ada? Yang ada perbanyaklah anak. Jadi pemahaman saya berarti masalah istri itu soal teknis. Tujuannya yang penting ya kan? Ya kan? Saya diprotes istri saya, anak saya kan nulis status di Facebook saya. Heboh, biasanya status saya itu nggak pernah dikomentari sampai ribuan. Ribuan. Saya tulis ini, pendidikan yang ideal adalah yang bisa melahirkan laki-laki yang kuat, adil, dan mampu menikah 2, 3, 4. Si Samsul 2, 3, 4. Tapi meskipun tidak harus dilaksanakan, yang penting mampu, ya kan? Daripada nggak mampu, udah nggak mampu malah melaksanakan. Nah itu bubar malah. Jadi yang penting mampu dulu dan adil. Jadi berarti Ustaz punya ini dong, istri saya masih ada. Iya, bukan ini, bukan takut istri. Karena ayatnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Takut takut tidak bisa berlaku adil, bukan takut istri. Kita nggak takut sama istri. Masalahnya istri itu nggak takut sama kita. Nggak, kita takut istri. Istri dia nggak takut sama kita, ini jadi masalah. Jadi, ya saya mau cerita tadi kayak gitu. Kenapa konsep atau lihat ramalan kaitan dengan buku saya ada tujuan pendidikan nasional. Kan kita terjebak menurut saya dengan teori Marxis itu bahwa kemajuan itu ditentukan oleh income per kapita. Income per kapita itu dari jumlah PDB ya dibagi dengan jumlah penduduk. Maka ditargetkan dalam roadmap pendidikan nasional kita tahun 2030 income per
income per kapita kita ditarget mencapai 11.228 US dollar per tahun per orang. Itu 2030. Sekarang kita kira-kira di angka 4.000 masih. 2045 pemerintah mentargetkan income per kapita kita, pendapatan per orang ini. Tahun 2045 pemerintah mentargetkan per orang pendapatannya nanti 27 juta rupiah per orang, ya, per bulan. Per orang per bulan dulu itu sudah ya. Tapi itu 2045. Saya insya Allah umur saya sekarang 58 ya, tinggal tambah 20 lagi ya 78, yaitu pas lah akan menjadi presiden insya Allah. 78 itu pas. Jadi kenapa saya tulis artikel itu? Karena di dalam ramalan PricewaterhouseCoopers bahwa Indonesia akan menjadi negara keempat di dunia kekuatan ekonominya itu 2050. Nomor 1 nanti Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Itu sama dengan urutan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Cina kan sudah mungkin sekarang hampir 2 miliar, ya. Jumlah penduduk India 1,3 atau 4 miliar. Amerika ini yang tidak jauh dari kita. Amerika itu cuma sekitar 330 juta. Kita di angka sekarang 274 juta. Jadi saya bilang harus kita kejar Amerika. Kejar Cina susah, ya kan? Kalau Amerika kecil, ya. Caranya gimana? Perbanyak anak. Tapi gimana sih? Saya ini kuliah saya kedokteran hewan. Dan semua teori, gak ada yang menyuruh babi aja gak disuruh menyedikitkan anak. Babi disuruh perbanyak anak. Ada program KB untuk babi. Kambing. Sekarang kita hitungkan ekonomi deh. Bayi kambing dengan bayi manusia, kalau dijual mahal mana? Nah itu contoh. Bukan itu ya. Maka disuruh berbagi. Tapi bukan hanya banyak. Ini banyak teman-teman apa namanya? Saya punya teman di Facebook, coach siapa namanya? Pokoknya mentor poligami. Istri saya pernah bercanda ya, itu ngirimin saya istilahnya cara kilat dapat istri 4. Mahal harganya training sehari, cara kilat dapat istri 4. Tinggal istri saya ya, dia tahu kalau saya cuma berwacana. Jadi istri saya itu alhamdulillah sampai sekarang nggak percaya kalau saya punya istri lagi, itu nggak percaya. Saya bersyukur banget. Bahwa kenyataannya sebetulnya ya begitu ya kan. Tapi gini, kembali lagi ke pokoknya. Jadi gini, kenapa banyak? Banyak itu memang disuruh, tapi harus berkualitas. Karena Tuhan bersatu bahwa itu benar. Saya mau cari dalam dasar itu ada materinya semua gitu ya. Saya lihat kecuali pendidikan anak penting ya. Kalau punya banyak anak tapi nggak bisa mendidik itu berbahaya. Karena manusia yang tidak terdidik itu lebih berbahaya daripada babi. Dia lebih bisa merusak daripada singa. Masalahnya di situ. Jadi kalau mau memperbanyak anak harus mampu mendidik. Dan pendidikan sana itu dimulai dari keluarga. Karena di era disrupsi sekarang ini peran keluarga ini sentral. Anak itu kan hampir tidak mungkin kita pisahkan dari komunikasi tadi. Semua informasi sekarang masuk. Gimana membentenginya? Nah itu surat Luqman ayat 16. Kesadaran akhirat. Kembali ke tadi ya. Jadi saya lihat kenapa harusnya bukan untuk memperkecil pendidikan itu untuk menjadi kuat, ya, mampu mendidik dengan benar. Untuk apa? Melahirkan generasi yang ke depan, generasi yang beriman. Tadi saya bilang model pendidikan Islam itu abadi. Kalau Pak Blatter mengatakan tak ada bu rumah tak ada.
beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan adibu wa'alimuhu. Maka dalam sejarah kebijakan Islam nanti itu jadi model apa ya? Adab, ilmu, ya kan? Akhlak, ilmu. Ya, itu. Nah, konsep ini universal sebetulnya. Negara mana saja yang menerapkan ini, dia maju, dia unggul, karena yang dididik pertama manusianya. Ya, kan kalau orang dia jujur, dia bekerja keras, dia tidak malas, ya, dia tidak ajis, tidak lemah, dia tidak sombong, dia tidak mendengki. Ya mestinya jadi manusia unggul kan gitu. Nah sekarang masa kita ini orang tua dan guru menanamkan nilai-nilai akhlak ini yang susah kayak tadi itu sama. Jadi kalau pemerintah mau sukses pendidikan karakternya, pertama kali pemerintah harus jadi contoh. Presiden harus jujur, menteri harus jujur, gubernur jujur, kepala dinas jujur, kepala sekolah jujur, guru jujur. Nah sekarang pendidikan guru aja susah, ya kan? Suruh isi orang indikator ini kan. Kiai aja ngomong ke saya susah, terpaksa harus bohong. Ya banyak istighfar. Senjatanya akhirnya gitu, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang penting kan akreditasinya A. Tapi kan akhirnya kita mengorbankan ya nilai yang sebetulnya prinsip itu. Nah ini contoh. Nah oleh karena itu kenapa tadi saya katakan bahwa pendidikan nasional kita dengan konstitusi tadi itu sebetulnya sejalan harus dari segi tujuannya dengan pendidikan Islam. Dan ada model abadi. Kenapa nggak mau diterapkan? Saya terus terang mengusulkan terapkan model ini, akan lahir generasi seperti generasi sahabat. Lahir nanti generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Sama, antum baca buku Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin. Bagaimana lahirnya generasi Salahuddin. Ya, bagaimana peran para ulama di zaman itu. Ketika waktu itu ada kekhalifahan, syariat Islam 100% berlaku. Umat Islam umat yang paling maju di dunia, paling kaya di dunia zaman itu. Eropa tertinggal 600 tahun. Ya, teknologinya dengan umat Islam zaman itu. Tapi kenapa preman-preman Eropa dalam pasukan salib itu menyerbu Yerusalem ya, tahun 1025, 1099 kota Yerusalem diduduki. Penduduknya dibantai, di Masjid Al-Aqsa ada pembantaian ribuan kaum muslimin dan kaum Yahudi di situ disembelih sampai ada genangan darah setinggi mata kaki di dalam masjid. Kenapa? Kita punya khalifah, kita sistem syariat Islam berlaku, kok kalah melawan pasukan Eropa? Ini terulang lagi di Baghdad di abad 13. Umat Islam umat yang paling maju di dunia, paling pintar, paling kaya, diserbu pasukan yang paling biadab, pasukan Mongol. Dihancurkan. Kenapa bisa kalah? Karena masalah akhlak, terutama penyakit hubur dunia. Ya, Dr. Ihsan Al-Kilani penulis buku Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin mengawali bukunya itu dengan hadis Rasulullah SAW. Jika Allah mati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Jika umatku sudah memuja dunia, akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Bila tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatullah. Jika umatku sudah meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Jika umatku sudah saling caci maki, saling menghina satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Jadi itu terbukti. Kapan saja umat Islam terjangkit 3 penyakit ini, mereka meskipun jumlahnya banyak, kan dalam hadis yang disebutkan bal antum katsirun kata Rasulullah, jumlah kamu waktu itu banyak, walakin akum gutharun kamu tak isai, tapi kamu puing. Inilah tantangan kita di bidang pendidikan. Kita kadang-kadang ya terus terang saja kan, kalau pesantren kita muridnya banyak, kita bangga. Kalau kita bikin pesantren, pertama kali yang ditanya pesantrennya sudah, iya, yang ditanya pertama kan muridnya berapa. Bikin sekolah santrinya apa? Balik ya. Bikin santrinya berapa? Itu sudah tanya muridnya berapa.
ya, sehingga ada Ustaz mau itu saya tanya berapa Ustaz muridnya? 5 orang, ada yang 3 orang. Malu deh, kok cuma 3? Mimo sableng itu. Makanya jadi pendekar, karena dia sendirian. Maka simpel gede nggak susah dididik dia. Jadi sebetulnya semakin sedikit murid, semakin mudah mendidik. Karena mendidik itu intinya inculcation of values. Pendidik kalau dalam bahasa Belanda itu dipisahkan antara opvoeding dengan onderwijs. Opvoeding itu pendidikan, itu penanaman nilai. Jadi mendidik orang jadi pekerja keras, jujur, gitu ya. Itu penanaman. Yang tadi 4 tadi atau 5 saya tambah dulu ada. Tapi pengajaran itu onderwijs, penyampaian informasi, ya transfer of knowledge itu pengajaran. Nah, pendidik ini semakin banyak murid kita, ya semakin susah. Karena untuk mendidik itu harus ada interaksi. Makanya Rasulullah sebut sahabat. Artinya ada proses pelatihan, coaching, sohbah. Mengapa Soekarno jadi orang hebat? Pemimpin yang nasional hebat. Apa karena Soekarno kuliah di ITB? Yang kuliah di ITB banyak. Tapi yang jadi Soekarno satu. Kenapa Soekarno jadi hebat? Umur 15 tahun, Soekarno dititipkan ayahnya yang temannya Cokro Aminoto. Umur 15 tahun, Soekarno udah mondok, dititipkan kepada Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu mentornya Bung Karno. Jadi kalau kita lihat kenapa tokoh ini muncul, Muhammad Nasir nggak kuliah, Muhammad Nasir lulusan SMA. Mengapa Muhammad Nasir? Banyak profesor yang bangga mengaku sebagai murid beliau. Ya, Profesor Inawiduddin, Profesor A.M. Saifuddin, Profesor Yusril, Profesor Amin Rais. Itu kita ketemu mereka. Mereka mengaku sebagai muridnya Pak Nasir. Pak Nasir lulusan SMA. Kenapa Pak Nasir jadi hebat? Karena beliau di-coaching, dididik oleh guru-guru hebat. Pak Nasir dididik oleh guru hebat namanya Hasan. Ya, Hasan punya murid namanya Ustadz Abdul Rahman, memimpin Persis 23 tahun. Ustadz Abdul Rahman punya murid yang terkenal baru meninggal, Kiai Haji Aceng Zakaria. Aceng Zakaria 29 Januari tahun lalu ke pondok saya. Saya tanya ke beliau, Ustadz kenapa Ustadz nggak boleh kuliah? Karena beliau diharamkan kuliah, ya, oleh gurunya tadi Ustadz Abdul Rahman. Ya. Ustadz Aceng bilang, saya nggak boleh kuliah karena guru saya ini melihat yang sudah kuliah itu nggak mau ngajar anak-anak SD. Jadi sebenarnya kalau sudah kuliah mau jadi pegawai, nggak mau jadi guru, nggak mau ngajar. Maka lihat di YouTube ada pidato Kiai Imam Zarkasi. Aku didik kalian menjadi orang-orang besar. Orang besar bukan orang bukan ketua partai, bukan pengusaha, bukan orang besar itu kamu pergi ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke lereng-lereng gunung, bahkan ke kolong jembatan. Ya, di situ kamu mengajarkan ilmu yang kamu dapat dari pondok. Itu orang besar. Begitu ya? Mengajar Al-Fatihah. Itu orang besar. Anak saya lulus 2 tahun. Saya tanya, kamu mau ngapain lulus pesantren? Mau kuliah. Saya bilang salah kamu. Gara-gara dia ngomong begitu saya tulis artikel. Ini santri lulus pesantren mau kuliah. Saya bilang salah. Lulus pesantren itu kamu jihad. Jihad itu apa? Mengajar. Makanya dulu semua kiai kita bikin mu'alimin. Mengapa dulu Kiai Dahlan bikin Weksul Muhammadiyah Sonda 18, ya. Bambang bikin mu'alimin, Persis bikin mu'alimin, Al-Irsyad bikin mu'alimin, semua bikin mu'alimin, sekolah guru. Kenapa dulu orang disuruh jadi guru? Bahkan Kiai Haji Dewantoro pendidikannya 4 jenjang, 1 taman Indria, 2 taman muda, 3 taman dewasa, paling tinggi taman Pamong. Karena menurut Kiai Haji Dewantoro pendidikan tertinggi adalah yang melahirkan orang yang bisa ngomong, yaitu guru. Guru itu orang yang bisa ngomong. Dalam bahasa Arab namanya Robbi, dalam bahasa Latin namanya pastor. Pastor itu orang yang pengembala, yang ngomong, ya, roh. Itu jadi
Dulu tokoh-tokoh kita sudah tahu kenapa. Panglima Besar Sudirman itu guru. Master kelas 5C. Ya, jadi menjadi guru itu guru berjuang, guru mujahid. Bapak Nasir justru mengambil teorinya dari orang Belanda, Dr. Nieuwenhuis, yang mengatakan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsa. Guru-guru yang ikhlas itu yang akan memajukan. Makanya tadi, ya, maka guru itu guru mujahid. Itu kalau saya di sekolah-sekolah yang disebut elit itu, saya sampaikan begitu senang yayasannya. Kecil gaji guru, apa namanya? Saya bilang kalau kita guru, kita mengajar karena uang, kita zolim. Rugi, masa kita ngajar karena uang? Kita ngajar karena pahala yang kita dapat itu gak akan bisa diimbangi dengan berapapun. Gitu, nilai pahala. Kita ngajar Al-Fatihah, ya kan? Ngajar sholat yang benar, ngajar wudu yang benar, itu mengalirkan pahala yang luar biasa. Jadi guru ngaji itu masya Allah mulia. Saya tanamkan betul di anak-anak saya semua pesantren. Jangan berpikir bahwa menjadi anggota DPR lebih mulia daripada menjadi guru ngaji. Anggota DPR kalau dia soleh, dia takwa, berjuang di jalan Allah, mulia. Bukan karena anggota DPR-nya. Ya. Jadi guru ngaji, masya Allah. Nah, jadi jangan kita mengajar karena uang. Karena kita berjuang, kita mujahid. Mujahid itu mulia di sisi Allah. Tapi mujahid itu juga harus diberikan penghormatan, penghargaan yang mulia. Jadi kalau yayasan duitnya banyak, tapi tidak memberikan mujahid imbalan yang layak, zolim. Benar kan? Dari dua sisi gitu ya, kita guru jangan ngajar karena uang, tapi kalau yayasan tidak memberikan hak yang layak kepada pejuang, zolim. Mumpung terzolimi, tapi doanya yang baik, ya jangan ya Allah celakailah, ya kan gitu, ya. Berdoalah yang baik pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh, ya kan, istri-istri yang solehah. Berikanlah aku rezeki yang melimpah. Jadi gini aja, menurut saya, aku boleh setuju. Menurut saya, guru itu atasannya Allah, bukan kepala sekolah, bukan kepala pondok, bukan kepala yayasan. Kita ini atasan kita ini Allah. Kalau ada masalah ngadunya sama Allah. Ya Allah, yayasannya nggak beres. Ya Allah, gantikanlah aku di tempat dia. Ya, iya kan? Doa yang baik, gitu loh. Ya kan? Pokoknya jangan doa yang jelek. Itu kita sayang hidup kita itu kalau doanya jelek. Kita dukung Mas Alim. Itu saya terapkan waktu saya ngambil S3 di Malaysia. Dulu saya merasa, dulu ya zaman pemerintah dulu itu masih ada fiskal gitu kan, 1 juta kalau keluar negeri itu udah bayar 1 juta. Saya nggak punya duit, masa saya cari ilmu dipajakin? Ya menurut saya ini nggak adil. Saya berdoa setiap saya bayar 1 juta, itu saya nggak ikhlas. Terus terang ya. Dan saya doa saya bagus. Ya Allah, mudahkanlah aku lulus, jadikanlah aku lulusan yang terbaik. Ini rahasia ya, jangan disampaikan yang lain. Jadi sekalian ya, kita pertama model pendidikan itu kita sudah punya, orang Islam kita punya, dan melahirkan tokoh-tokoh hebat. Lihat bagaimana Buya Hamka menjadi ulama hebat. Buya Hamka pendidikan karena beliau nanti berguru kepada orang-orang hebat. Beliau berguru pada ayahnya sendiri. Sampai Buya Hamka itu unik, beliau pergi ke Mekah. Baru 7 bulan di Mekah ketemu dengan Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim ini tokoh yang luar disegani sekali oleh Cokro Aminoto, oleh Bung Karno. Haji Agus Salim ini lahir 1894. Ya, Bung Karno itu lahirnya 1901. Buya Hamka dan Pak Nasir lahirnya 1908. Jadi bayangkan waktu 1945 panitia 9 yang paling tua itu Haji Agus Salim, umurnya 61 tahun.
Jadi Haji Agus Salim itu selama saya menduga kuat rumusan UUD 45 itu pengaruh Haji Agus Salim besar sekali. Haji Agus Salim ini ponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu posisi Haji Agus Salim itu begitu hebat. Beliau umur 20 tahun diangkat sebagai pegawai konsul Belanda. Ya, di Jeddah. Masih berapa menit? Ya. 10-20 ini udah hampir. Ya, saya rumuskannya nanti dari sekalian. Yang itu ceritanya gini, pergi ke Baghdad itu Haji Agus Salim, terus apa? Baru 7 bulan, beliau ingin berlama-lama di sana, bertahun-tahun menimba ilmu di Mekah. Haji Agus Salim bilang gini, kamu mau jadi ulama itu pulang ke Indonesia, segera pulang. Karena kalau kamu 20 tahun di Mekah, kamu pulang jadi tukang baca doa. Nanti baca di buku 100 tahun Haji Agus Salim, beliau kan nulis itu. Jadi kucing kata Haji Agus Salim, kucing itu ditaruh di Mekah 20 tahun, pulang tetap nyium. Buya Hamka kemudian lama beliau menuruti nasihat Haji Agus Salim. Sampai satu saat beliau cerita Buya Hamka ini ke Sabah. Ternyata di sana ada yang baca doa. Guru di Malaysia itu baca doa. Diceritakan, oh lama di Mekah. Tanya sama Buya Hamka, cikgu berapa lama di Mekah? 20 tahun. Kata Buya Hamka, bener Haji Agus Salim. Kalau beliau bilang, kenapa di sini penting? Nanti kalau antum mau mendidik anak-anak jadi pemimpin, harus menyeimbangkan dua hal. Satu namanya intelektualisme, dua aktivisme. Jadi kalau orang mungkin pintar, ilmunya banyak, tapi nggak bisa memimpin. Kenapa? Pemimpin itu leader, itu keluar apa? Dia banyak menyelesaikan masalah. Tentunya begitu. Semakin banyak orang menyelesaikan masalah, dia potensi jadi pemimpin. Semakin berat masalahnya, semakin tinggi kualitas kepemimpinan. Anak saya tadi yang saya cerita nomor 2, ketika dia kuliah Al-Azhar tamat, profesornya minta dia lanjut S2. Saya disuruh lanjut S2, saya nggak izinkan. Karena kamu harus pulang, karena saya punya pondok, kamu harus memimpin. Ya, pulang dari Gontor, setahun di Gontor pengabdian, saya suruh setahun di pondok pengabdian lagi. Karena pengalaman mengajar itu penting. Sekarang santri-santri saya minta lulus SMA ngajar, bukan karena terpaksa, bukan karena untuk saja supaya dapat ambil ijazah, enggak. Mengajar yang kamu ikhlas sungguh-sungguh di situ, itu kamu jadi pemimpin. Modal besar dari pemimpin. Itu yang sebenarnya jadi pada Buya Hamka, pada Muhammad Nasir. Bagaimana Muhammad Nasir menjadi pemimpin? Mentornya Muhammad Nasir itu ternyata Haji Agus Salim juga. Mentornya Muhammad Rum, Haji Agus Salim. Jadi rumah Haji Agus Salim itu dulu, itu tempat anak-anak muda muslim berkumpul. Kata Pak Nasir ini ceritanya, kami itu datang ke Haji Agus Salim, saya menyampaikan masalah. Tuan, kami punya masalah begini-begini, terus Haji Agus Salim itu nggak jawab. Dia cerita, kata Pak Nasir, panjang sekali cerita hal lain. Terus Pak Nasir tanyakan, jadi Tuan bagaimana dengan masalah kami itu, menyelesaikannya di mana? Haji Agus Salim bilang, itu kan masalah kamu, ngapain nanya saya? Selesaikan sendiri. Kata Pak Nasir, cerita Pak Nasir ya, bahwa setelah saya pulang, saya baru sadar bahwa yang disampaikan Haji Agus Salim tadi itu sebenarnya solusi. Jadi solusi, ya, apa itu dari masalah itu. Artinya Haji Agus Salim itu masya Allah, dia mendidik anak-anak muda, ya, untuk berani mengambil keputusan. Itulah cara Haji Agus Salim mendidik kami, anak-anak muda. Saya ingin menekankan di sini, ya, bahwa kalau sekarang kenapa? Saya banyak sekali melihat anak-anak muda potensial, SMP sudah hafal Quran, SMA luar biasa. Begitu nanti masuk ke perguruan tinggi, lempeng, lemas lagi, hilang dia kualitasnya sebagai pemimpin. Ya. Kenapa begitu? Khawatir kayak sepak bola, U15, U16 levelnya dunia. Ya.
Terus begitu U23, aduh, susah kalahkan Vietnam, kalahkan ini ya. Saya janji ya, 2024 saya jadi presiden. 2028 Indonesia juara Piala Asia. Kalau enggak 2029 saya mundur jadi presiden. Jadi janji saya jelas. Paling enggak saya enggak minta 2 periode. Saya gagal cuma juara Piala Asia saya nggak bisa. Ya. Ini bercanda ya, jangan dianggap serius. Jadi ada sekalian apa namanya apa tadi model saya ingin simpulkan. Kita punya model, Pak. Punya model, punya contoh. Dan model itu apa? Ada ilmu. Ya, yang saya kemudian merumuskan menjadi 3 huruf model pendidikan Islam. TOP, top. T-nya tadi tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu yang tinggi. Jangan berikan ilmu yang canggih, yang tinggi kepada anak-anak atau orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Dia nanti potensi menjadi penjahat berilmu. Itu berbahaya gitu. Ya, dia penjahat tapi berilmu tinggi, itu bahaya. Lebih baik bodoh. Ya, gitu. Jadi kalau orang akhlaknya jelek, lebih baik bodoh. Dia kalau bodoh paling nyuri sendal. Ya kan? Tapi kalau dia pintar, canggih, oh, dia bisa makan aspal, makan kabel, makan semen, ya, makan besi, oh, itu berat. Ya. Karena dia pintar, tahu gimana menghilangkan besi, menghilangkan hutang, tahu dia. Ya. Nah itu berat karena ilmunya tinggi. Ya. Satu ya, T, tanamkan adab sebelum ilmu. Yang kedua, O, utamakan ilmu yang fardu ain. Agak dipaksakan. Utamakan ilmu yang fardu ain. Jadi dalam mendidik yang wajib yang akan kita ditanya di akhirat adalah fardu ain. Ya. Fardu ain ini mau dia pintar, mau bodoh, mau jelek, mau cakep, mau kaya, mau miskin, tetap harus punya ilmu fardu ain. Saya kapan saya masuk ke SD saya kadang-kadang saya cek yang mau lulus 2 bulan sebelum lulusan saya tanya baca Quran. Kalau dia nggak lancar, saya suruh hentikan seluruh pelajaran yang lain. Hentikan pelajaran yang lain, pastikan fardu ainnya terpenuhi. Karena Rasulullah perintahkan umur 10 tahun sudah harus sholat. Berarti kalau umur 10 tahun harus sholat artinya apa? Sholatnya benar, wudunya benar, ngajinya benar, toharohnya benar. Ya pastikan itu. Jangan sampai lulus SD sholat belum benar, wudu belum benar, dosa. Lulus SMP kalau dalam hadis sahih dari Imam Bukhari itu sudah umur rata-rata 15 tahun. Rasulullah melarang Abdullah bin Umar untuk ikut perang Uhud karena umurnya belum 15 tahun. Itu komanya. Jadi lulus SMP itu anak harus siap menjadi mukallaf. Maka pendidikan tingkat SD SMP harus menyiapkan anak siap menjadi orang dewasa. Ya, saya tulis artikel belum lama ini. Kenapa dulu perempuan boleh menikah 16 tahun? Karena dulu pendidikan mendewasakan. Anak itu dulu 15 tahun sudah dewasa. Bung Karno bilang 15 tahun pertama kali saya mendengar ceramah Kiai Ahmad Dahlan di Surabaya. Sejak itu kata Bung Karno saya ngintil Kiai Dahlan. Ya. Kiai Haji Nur Kasih mendirikan pesantren Gontor umur 16 tahun. Ya. Muhammad Nasir sudah debat dengan pendeta di koran. Kira-kira umur 20 tahun. Tokoh-tokoh kita itu begitu. Makanya Panglima Sudirman menjadi jenderal Panglima Perang. Kalau nggak salah umurnya 30 atau 29 tahun. Berapa? 8 tahun. Ya. Jadi jenderal dulu 28 tahun. Jadi tidak aneh kalau dulu Usama bin Zaid 18 tahun jadi Panglima Perang. Pendidikan kita itu mendewasakan. Kenapa anak bisa dewasa? Karena anak kita libatkan dalam urusan agama. Kenapa anak yang tambah dewasa meskipun pendidikannya tinggi? Karena anak dididik di akuarium, dijauhkan dari masalah kehidupan. Dia kebanyakan menjawab soal ujian, tapi tidak menjawab soal kehidupan. Nggak pernah dewasa ya?
Yang dia jawab itu nggak ada dalam kehidupan. Ya, sedangkan hidup itu menyelesaikan masalah yang nyata. Nah ini hati-hati. Karena saya sudah coba resep ini bagaimana ya. Alhamdulillah ada satu anak saya perempuan 19 tahun sudah S1, 23 tahun selesai S2. Nah, itu bukan hanya selesai S1 tapi dia harus matang, harus dewasa. Jadi utamakan yang fardu ain ya. Kemudian yang ketiga, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Rumusnya pilih, jangan salah. Sekarang ini masih banyak anak-anak SMA dan orang tua memilihkan jurusan kuliah untuk anaknya, tapi pertimbangannya duit materi, bukan pertimbangan kewajiban fardu kifayah. Ya. Kenapa kamu pilih jurusan ini? Karena duitnya banyak, meskipun nggak diomongkan. Ya. Bahkan mau bayar mahal untuk itu. Saya sering, kenapa sih orang Islam itu banyak anak di pondok kuliah kok nggak mau? Padahal dia mampu ya, betul nggak mampu. Ada SMP di Serpong, SMP Islam itu uang masuknya 150 juta. Uang bulanannya sekarang mungkin 10 juta, karena berapa tahun yang lalu sudah 8 juta per bulan. Ya, makanya juga 3 kali, bukan 12 kali. Ada yang bilang itu mahal, gitu kan? Ustaz, kenapa sih kok mahal di sekolah Islam uang masuknya 50 juta, 60 juta? Saya bilang itu bukan mahal, cuma kamu nggak bisa bayar. Ya bedakan dong ya kan, antara yang kita bisa bayar dengan mahal. Nggak mahal. Coba saya bilang anak ibu ya, sebelum masuk pondok ini nggak bisa sholatnya bener, nggak bisa ngajinya bener, akhlaknya nggak baik, ya kan? Masuk neraka, ibu juga masuk neraka. Masuk pondok bayar 60 juta, ya kan? Sholatnya bener, ngajinya bener, ibadahnya bener, masuk surga, ibu ikut masuk surga. Kalau ada orang jual tiket ke surga 50 juta, kira-kira dibeli ya? Nah, makanya murah. Iya kan? Logis. Kata teman-teman coba, saat antum aja nanti yang ngomong sama wali santri, kan tertakat bagian saya. Ada SPP Pak, SMA di satu batu, 4 juta sebulan. Bilang mahal apa? Murah. Tinggal SMA 4 juta sebulan, kan murah sekali. Bedakan antara kita nggak bisa bayar dengan murah gitu. Jadi soalnya nanti ada yang murah-murah nggak bisa bayar juga. Naruh mobil Pak di Bandara Soekarno-Hatta, satu malam, kalau nggak salah sekarang ini sudah 125.000 per malam. Cuma naruh doang nggak diapa-apain. Kamu naruh anak di pondok, memang ditaruh doang. Memang anak kamu lebih murah daripada mobil, ya kan? Murah, Pak Juta. Nah kalau kamu nggak bisa bayar, kita keringanan, gitu. Jangan bilang mahal. Kita kasih. Mau sanggupnya berapa? 50.000, bayar 50.000 gitu. Bilang mahal, murah, cuma kamu nggak bisa bayar. Murah, jangan bilang. Dan aneh kalau orang nggak bayar, itu merasa untung. Anak saya kuliah saya dari istri pertama ini, anak saya 7. Ada Ustaz, terus istri kedua belum ada. Saya kan bilang istri pertama, anak saya 7. Yang mulai nomor 1, 2, 3, 4 turun dari IPB, UI, Al-Azhar, dan S5, 6 saya masukkan ke kampus ilmu dakwah. Karena kami punya kampus sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Al-Ansir. Lulusannya 100% jadi dai. Karena anak saya pintar, udah 16 tahun dan nulis buku presentasi ke Malaysia. Ya udah jadi guru, gajinya sekitar 2 juta ya sebulan. Saya suruh bayar. Saya bilang, kamu rugi dong saya, kan kamu pintar. Dia udah ngisi kuliah umum di kampus, ngisi seminar. Terus saya bilang, kamu masuk UI nih, ya. Dia pintar nih, kamu masuk UI, nanti kamu kan ditanya, kamu lulusan mana? UI. Nah, enakan UI itu begitu. Dikira kamu pintar karena kuliah di UI. Kan kamu pintar bukan karena kuliah di UI. Kamu sudah pintar sebelum masuk.
Saya alhamdulillah 5 tahun ngajar di Pas Saudi. Saya tahu UI bagus. Tapi kampus kita di Bandung lebih bagus dari UI. Anak saya S2 di UI, saya tanya, pernah nggak rektor kamu nyuruh kamu sholat subuh? Nggak pernah. Tanya rektor Undip, pernah nggak nyuruh mahasiswanya sholat subuh berjamaah? Saya nggak tahu ya. Anak saya tanya, mungkin mahasiswa lain disuruh. Anak saya, loh, di kampus kita bukan hanya itu dididik akidahnya, akhlaknya, ya kan, dididik jadi dai. Menjadi dai itu mulia. Jangan diremehkan. Jangan dikira gampang mendidik orang anak jadi dai. Lebih susah menanamkan nilai-nilai dakwah daripada mendidik anak jadi dokter. Saya itu kuliah saya kedokteran hewan. Jadi kalau dokter umum itu jelas di bawah dokter hewan. Kalau dokter umum pasiennya ngomong. Kamu sakit apa kan gitu ya kan? Ngomong dia. Juga pasien saya nggak ngomong. Terus dibilang ini, Pak Adian itu nggak linear. Masa saya kedokteran hewan sekarang mimpin program dokter pendidikan Islam? Ya iya, nah ini nggak paham Quran. Saya bilang itu sangat linear, karena sekarang kita susah didik orang. Karena sudah banyak yang jadi hewan. Dari Quran deh, ulaika kal an'am. Itu kan berarti kuliahlah kamu kedokteran hewan. Pahami binatangnya gitu ya. Kan Quran bilang mereka itu seperti binatang. Dan terus kalau paham binatang gimana? Kuliah. Supaya nanti bisa didik. Ya. Ini wujudnya manusia. Tapi ternyata ulaika kal an'am. Ini ngeles saya, ini saya punya alasan. Lalu udah aduk kuliah saya kedokteran hewan. Jadi yang sekalian sampai situ cerita. Kalau dari pilih ilmu yang tepat, maksudnya gini, kalau pilih jurusan, menurut para ulama kita, kalau Ghazali mengatakan gini, kalau pilih ilmu fardu kifayah, ilmu yang wajib dimiliki setiap oleh sebagian orang muslim, itu bukan pertimbangannya dulu, pertimbangannya yang wajib apa? Kalau masyarakat di situ dokternya kurang, ya wajib kuliah kedokteran. Saya keliling ke ratusan sekolah. Rata-rata kalau saya tanya, guru apa yang Anda susah cari? Banyak yang jawab ke saya, guru pertama guru sejarah. Susah nyari guru sejarah yang benar. Ini sekolah-sekolah elit ya, itu susah. Yang kedua guru PKN, guru Pancasila. Maka kemarin teman-teman di pesantren saya minta, kalau begitu didik santri-santri kita jadi guru Pancasila. Ajarkan Pancasila yang benar seperti pemikiran Muhammad Nasir, pemikiran Buya Hamka, pemikiran Ki Bagusnya Ibu Sumo. Nah sekarang anak-anak pintar di SMA saya tanya, kalian ada yang pintar-pintar, tolong nanti pilih jurusan. Pilihan pertama di perguruan tinggi guru PKN. Ada ketawa, ya nggak bergengsi, gitu. Salah. Karena saya suruh kuliah pendidikan sejarah. Alhamdulillah. Dulu saudara juga gitu, ngapain kuliah sejarah? Nanti jadi apa? Ya, saya bilang jadi orang. Akhirnya benar. Ya, kamu kuliah ini lagi enggak. Jadi tadi sekalian pesan Luqman ayat 17 surat Al-Qur'an surat ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka innaka minas sabirin. Pendidikan kita akan melahirkan generasi gemilang, melahirkan generasi hebat. Kalau dari lembaga pendidikan kita, termasuk lembaga pendidikan itu dari rumah kita, dari masjid kita, dari pondok kita, dari sekolah kita, dari kampus kita, lahir mujahid, lahir pejuang, seperti surat Luqman ayat 17. Tapi kalau yang lahir nanti justru orang-orang yang kubur dunia, tidak akan menang. Mungkin yang sekolah ramai, tapi nanti kalah di politik, kalah di ekonomi, kalah di hukum, kalah di bidang sosial budaya. Karena mental perjuangannya kan, ya, guru bukan guru mujahid yang lahir, tapi guru sebagai tukang ngajar bayaran. Ya. Lalu kita inginnya guru pejuang. Dan saya bilang ke anak-anak,
kamu gak usah khawatir kalau jadi pejuang, gak soal rezeki. Kamu cari ilmu yang benar, ikhlas karena Allah, niat jadi orang baik, niat jadi orang bermanfaat, niat jadi pejuang di jalan Allah. Allah sudah jamin rezeki kamu. Intang surullaha yang surkum wifabit hadamakum. Nah, ini tantangan kita dari 2045 Indonesia diperkirakan akan naik ekonominya, tapi kalau kita tidak bisa melahirkan generasi gemilang, kondisi kita makin terpuruk ke depan. Dan itu jangan sampai terjadi. Jadi sekarang kita punya waktu sekitar 22 tahun, sama dengan waktu yang ditugaskan kepada Rasulullah SAW untuk melahirkan generasi gemilang. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silakan selengkapnya, praktisnya ada di buku itu. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.